Wapres Gibran Raka Buming Raka nggak bisa dimakzulkan. Anak banteng mulai menggonggong kembali. Kali ini anak banteng merasa bahagia. Karena apa? Karena surat dari para mantan yang ingin memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sudah sampai ke tangan DPR dan MPR. Kalau ada orang yang merasa paling bahagia seandainya bisa memakzulkan wakil presiden, dia adalah anak banteng. Kata anak banteng ini ya kan, kata siapa wakil presiden Gibran Raka Buming Raka nggak bisa dimakzulkan? Yang pastinya kata para pendukungnya dan geng Solonya lah. Anak banteng. Kata para pendukung Gibran dan Prabowo Subianto, Gibran itu nggak bisa kalian makzulkan gitu aja. Karena sudah ada diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan pada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela. Ya, tapi semua itu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melanggar pelanggaran hukum berat. Jadi kau jangan bermimpi bisa memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Kau ini bangun, ya, move on. Pemilu sudah selesai. Yang memilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah rakyat Indonesia. Ya, jangan bahagia dulu kau, nggak segampang itu Ferguson mau memakzulkan wakil presiden. Dia tak punya kesalahan apapun. Habis itu kata dia kan, kita masih ingat masalah Pupu Papa. Ya, dari Pupu Papa itu katanya bisa memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Anak banteng yang suka menggonggong. Kau tanya sama si Panci, Mr. Panci, siapa yang punya Pupu Papa? Ya, biar nggak salah bicara kau. Terus kata dia lagi, ada si Ubaidillah Badron dan berbagai macam elemen masyarakat terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan Gibran dan adiknya Kaisang. Itu pun bisa jadi cara memakzulkan Gibran. Kenapa? Ya iyalah, kembali lagi ya, kata dia tidak memenuhi syarat. Si Ubaidillah Badrun itu melaporkan Gibran Raka Buming Raka ke KPK, dia punya bukti tidak? Ada nggak KPK memanggil Gibran? Kan nggak ada. Berarti semua laporan dari si Ubaidillah Badrun itu hanya narasi politik, isu-isu basi. Ya, kau ini kan kebanyakan menggonggong, jadi bertambah bengak. Terus satu lagi kata dia, ya, pernyataan Rocky Gerung bahwa si Gibran ya saat bertemu dia mengakui Gibran sering menerima uang dari para menteri. Si Gerung kau mau percaya? Ya, dari zaman Tok Adam memang dia nggak suka sama Pak Jokowi. Lagipun dia kan bergabung sama klan. Wajar lah kalau dia menjelek-jelekkan wakil presiden. Ada bukti nggak si Gerung? Hari gini mau percaya sama Gerung? Katanya belum lagi keterlibatan sang paman Anwar Usman. Dia gunakan jabatan dan kekuasaan untuk meluluskan sang keponakan Gibran. Salah kau. Ya, salah kau. Bukan Gibran Raka Buming Raka ataupun Jokowi ataupun Kaisang yang membawa, ya kan, yang meminta MK mengenai batas usia untuk capres dan cawapres. Itu yang menuntutnya di MK, ya, yang menuntut masalah batas usia itu adalah Said Akil Biru, seorang mahasiswa yang ingin ya Indonesia ini punya pemimpin muda, bukan hanya orang tua saja, dan dikabulkan. Salahnya Gibran di mana? Ya, nepotismenya di mana? Makanya aku bilang sama kau, jangan banyak kali menggonggong, tambah bengak kau. Terus apa lagi dibilangnya? Ya kan, karena itu katanya Purnawirawan TNI meminta Gibran diganti. Kau sampaikan sama Purnawirawan itu, duduk aja orang tuh di rumah. Ya kan, gak usah sibuk-sibuk mau memakzulkan wakil presiden.
Wakil presiden nggak punya kesalahan apapun kok mau dimakzulkan. Enak betul kau. Terus kata dia poin-poin yang saya jelaskan tadi, yang kata dia poin-poin tadi lah, yang Pupu Papa, habis itu Ubaidillah itu yang lapor ke KPK, nepotisme segala macam lah, ya. Terus si Roy, siapa tadi namanya, Rocky Gerung yang bilang Gibran menerima uang dari menteri. Terus kata dia ya kan yang Uncle Usman, ya itu poin-poin tadi menjadi pintu masuk ya untuk pemakzulan Gibran. Itu menjadi pintu masuk. Kau bilang salah kau, tidak ada bukti, ya bukan suka-suka kau aja mau memakzulkan wakil presiden. Tidak ada kesalahan Gibran Raka Buming Raka untuk bisa kalian makzulkan. Paham kau sampai di sini? Habis itu pemakzulan bukan sekedar wacana politik, ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius, ya, dan harus didasarkan pada hukum bukan opini. Paham kau? Ya, tanpa bukti dan landasan hukum ya yang kuat, proses pemakzulan Gibran itu tidak bisa dilakukan. Tidak ada bukti untuk bisa memakzulkan Gibran itu karena dia tidak melakukan ya kan tindakan tindakan hukum, tindakan pelanggaran hukum. Jadi buat kau anak banteng ya teruslah kau menggonggong, ya kan? Tapi itu tadi anak banteng, jangan banyak kali kau menggonggong lah aku bilang, ya nanti pertama bengak kau. Sekali aku bilang sama kau, bengak jangan kau pelihara, kau buang, kebencian hati kau tuh kau buang, move on kau. Ya kan, buka mata kau tuh jangan banyak kali bermimpi. Junjungan kau sudah kalah di Pilpres, sudah cukup, move on. Jangan mencari-cari kesalahan Gibran. Aneh kalian ini. Orang gak punya kesalahan sibuk mau dimakzulkan. Wakil presiden yang tahu bekerja sibuk mau dimakzulkan. Karena apa? Karena kebencian. Coba Gibran kemarin pas masih di Banteng dan menang, gak mungkin kalian bikin kayak gini. Ya, kalau ya anak Banteng, pakai ini anak Banteng. Kalau bicara jangan pakai ya kan kebencian di dalam dada. Belajarlah kalian menerima kenyataan. Bersaing itu ya kan. Kalau kita udah kalah ya akui kekalahan. Ini bawa fitnah terus, isu-isu tak jelas. Sekali aku bilang sama kau, iya memang kami pendukung ya Prabowo Gibran dan Bapak Joko Widodo, ya kan, yang tidak bisa menerima pemakzulan Gibran Raka Buming Raka karena Gibran Raka Buming Raka tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa dimakzulkan. Paham kau sampai di sini?